Ya, ketemu lagi di channel kita di Belajar Pak. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu, kemudian di komen atau di share ke teman-teman kalian, boleh lah bebas. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai update dan delete data, mengenai lanjutan dari part 2 yang sudah kita berhasil insert dan menampilkan data. Nah, apa saja yang kita perlukan? Langsung saja kita buka materinya kali ini ya. Langsung aja ya teman-teman. Ini ada PHP dan MySQL, kita gabungkan dengan Bootstrap, Post, dan Git-nya kita jadikan satu. Nah, langsung aja. Oke, ini contoh sampel yang kemarin ya. Kalau teman-teman sudah pernah buka di part 1, ya, link ada di sana, deskripsi ya. Nanti di post 1 kemarin kita latihan untuk menggunakan post dalam menyimpan. Kemudian part 2-nya kita sudah ada di data table, kemudian kita modif jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, coba kita rubah dulu. Kalau belum nonton di video sebelumnya, ya saya sudah siapkan datanya ini dengan copy dulu di data 2 ya. Ini contoh data 2, saya copy, saya paste ya. Contoh di sini saya ganti filenya menjadi form data siswa. Data latihan edit delete. Nah, seperti ini. Oke. Langsung kita cek dulu ya. Ini karena belum ada. Langsung di sini latihan PHP kita coba di linknya tab ya. Nah, kita buka latihan data edit delete. Oke, sudah terbuka teman-teman ya. Awalnya seperti ini. Terus bagaimana kita bisa menambahkan button seperti teman-teman. Seperti biasa saya gunakan library-nya di buttoning W3 seperti ini ya teman-teman. Boleh disimpan atau maupun teman-teman bisa buka library-nya. Ini kalau sudah dibuka seperti ini ya. Ada banyak model-model button ya. Ada yang round dan lain-lain. Kebetulan yang kita butuhkan ini cuma button link. Kenapa button link? Nanti kita akan menanamkan ini namanya get ya. Ini kalau bisa diperjelas, ini ada warna merah. Bisa blok aja warna merah. Oke. Di warna merah. Nah, ini teman-teman ya. Ini digunakan untuk format get. Maka kita akan menggunakan get dan ketika simpan kita akan menggunakan pause. Ini contohnya teman-teman ya. Kita coba dulu testernya ya. Kita ada di latihan edit delete. Ini contohnya. Contoh ini ada niche namanya Eric. Saya edit ya. Edit, masuk ke menu. Nah, ini akan membaca alamat URL get. Kemudian ada nama Eric, kita contoh Eric. Siapa namanya? Eric Dona. Nah, contoh teleponnya 254567899. Kita simpan. Oke, sukses simpan data. Maka akan kembali ke sini dengan nama Eric Dona. Nah, bagaimana cara bikin seperti ini? Ya kan, kita coba latihan dulu nih teman-teman. Jadi sudah kita buatkan, kita copy dulu ya. Kita modifikasi ya. Ini codingnya form siswa data edit delete. Oke, di kanan. Saya buat edit dulu ya pakai notepad++. Saya besarkan ini di bagian data ya. Kita tambahkan satu kolom di bawahnya. Duplikat aja. Dikasih kosong. Kemudian di bawah sini juga dikasih kosong. Ini kita enter. Ya. Supaya kita bisa menambahkan satu button. Kita mungkin tambahkan button seperti ini aja ya. Dengan button link ahref. Seperti ini ya teman-teman ya. Ahref. Button seperti ini. Kita copy. Kemudian kita pindahkan di sini ya. Karena ini kita pakai library kemarin Bootstrap, jangan lupa bahwa ini adalah button ya. Kita ganti aja contoh button. Di contoh ini kita menggunakan buttonnya kuning. Kuning berarti adalah warning. Warning. Kita cek dulu ya teman-teman. Keluar nggak di sini? Tutup dulu ya. Link button. Oke, sudah muncul teman-teman ya.
link button. Oke, tapi ini kosong. Oke, kita ganti ya. Kita ganti dulu menjadi edit siswa titik php. Kemudian button linknya nih. Nah, coba kita tes dulu teman-teman sini. Oke, muncul linknya ya. Kita kosongin dulu karena kita belum bikin. Yang kedua, jangan lupa kita ganti namanya edit. Dan ini adalah hapus ya. Berarti alamat yang digunakan merupakan alamat get. Teman-teman boleh menyediakan dulu. Oke, saya tambahkan di sini ya. Ini tadi untuk sampel ya. Kita tambahkan dulu untuk edit. Untuk edit fungsinya sama. Kita bisa gunakan aja di halaman ini ya. Yang kedua ini. Contohnya kita hanya mengambil bagian ini. Hanya form ini saja. Berarti kita coba ke alamat form siswa ya. Oke. Form siswa. Kita ganti name-nya ya. Form edit siswa. Nah. Kita klik kanan edit. Karena kita masih membutuhkan ini. Ya. Ubah namanya. Ubah data siswa. Nah. Ini ada ya. Ubah data siswa. Ya. Namanya form edit siswa. Berarti yang di sini kita ganti namanya. Form edit siswa php. Kita cek dulu. Ya. Nah, edit hapus ya. Ini hapusnya belum diganti. Kalau hapus berarti merah, berarti danger ya. Kita bisa lihat library-nya di sini ya. Merah itu berarti kan red atau dalam bentuknya adalah danger ya, seperti ini. Ini ada keterangan. Teman-teman bisa di sini ya untuk melihat. Kemudian kita refresh lagi. Oke, benar sudah bisa ya. Kita coba cek ya, tadi linknya form edit siswa sudah beralih belum? Oke, sudah masuk. Tapi kenapa Pak? Di contohnya bisa seperti ini. Ini contohnya ya. Tapi ini kenapa belum bisa mengisi datanya, Pak? Oke. Kita edit dulu lagi nih. Karena kita menggunakan form get, berarti kita perlu mengirim. Teman-teman bisa melihat ini. Mungkin teman-teman bisa di screenshot ya. Ada siswa edit. Jadi alamatnya kita ganti ya di form edit siswa ya. Nanti berarti di sini ganti form hapus siswa. Nah, NIS. Kenapa NIS? Karena NIS adalah kunci utamanya. Ini ada NIS ya, kunci utamanya yang akan kita hapus sebagai pemilihannya. Nah, teman-teman perlu perhatikan lagi. Mungkin bisa ditonton video yang lainnya ya. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa menampilkan NIS? Coba kita beralih ke datanya dulu. Masuk dulu ya. Di form ini menampilkan data NIS. Ya, oke. NIS ini berasal dari mana? Karena dari postnya ini. Kalau datanya berasal dari mana? Row-nya. Ya, kita ambil row-nya. Ini teman-teman ya. Kita ambil row-nya, kita pindahkan di bagian data table ya. Ini datanya row SQL NIS. Nah, teman-teman sudah bisa membaca ini. Kita kembali dulu tadi ya. Ini NIS 1005. Ini ada RIS echo. Berarti kita tambahkan aja echo-nya. Ingat syaratnya get ya. Syaratnya get, saya tulis lagi ya, syaratnya adalah apapun PHP-nya, ada tanda tanya, adalah variabelnya diikuti dengan nilainya atau nilai value ya. Kalau seperti ini, apapun PHP-nya, kita tambahkan di belakang tanda tanya. Kita mau bikin variabel apa? NIS aja ya. Diikuti dengan nilai NIS-nya. Ini nilai NIS-nya. Kita copy dulu. Copy, kita paste di sini ya. Paste. Nah, ini akan tertulis nanti. Untuk yang ini bagaimana? Kita sepakat aja kita copy dalamnya.
Kita copy ya. Copy. Kita paste. Ya. Karena ini edit, diganti dengan hapus. Kita ganti dulu teman-teman. Hapus siswa. Miss, coba kita cek. URL-nya, oh maaf ini keliru ya. Belum dihapus. Ya, kita refresh lagi. Nah, ini teman-teman. Maka di kiri bawahnya di bagian apa namanya di ujung kiri ini kalau teman bisa lihat nih ada nilainya NIS. Nah, berubah. Coba kita lihat ya. Edit. Nah, linknya sudah berganti. Pak, ditambahin dong supaya ada link button kembali. Boleh. Kita copy aja ini kan. Copy. Kita copy lengkap aja ya. Copy. Di form edit siswa ditambahin kan belum ada. Ya, alamatnya apa? Mau dimasukkan kemana? Form edit siswa, form data, lat edit delete, ya kan? Form data, lat edit delete, PHP. Perlu nggak? Ini nggak perlu, karena ini hanya link biasa. Oh, belum yang lengkap. Nah, kita kasih karena kembali itu primary warning success. Nah, ini kembali. Kita refresh. Oh, sukses. Ya ini. Oh, oke. Ini salah nulis ya. Oh. Kita refresh. Nah, kita kembalikan. Form edit delete PHP. Salah. Oh, ini ada alamat ini. Keliru ya. Kita tes lagi. Kembali. Alamatnya salah. Kita coba sesuaikan aja. Terlalu panjang. Alamatnya kita ganti ya. Ya. Cek. Oke, kembali. Nah, berarti sudah bisa linknya kembali ya teman-teman ya. Terus kita mau menghapus datanya. Gimana caranya? Kita masuk di form edit siswa. Untuk menampilkan data, kita bisa mengubahnya. Nih, kita sudah punya datanya. Sama, kita sudah punya data ini. Di sini sudah ada contoh menampilkan datanya. Kita lihat dulu. Ini biarin aja seperti ini. Berarti kita membutuhkan seperti apa tampilan ini ya. Kita mau copy aja. Bikin ya. Dolar apa? Get NIS ya, sama dengan kita ambil value-nya berarti dari dolar get-nya. Apa yang kita ambil tadi yang dikirimkan dari sini adalah NIS-nya, dolar NIS ya. Oke, berarti untuk menampilkan data kita perlu namanya koneksi dan juga dengan relasi. Copy aja yang sudah ada supaya cepat. Ini di data sini juga menampilkan. Nah, ini ya. Kita copy aja. Paste di sini. Oke, ini raw-nya udah. Berarti kita kurang satu lagi. Dolar data sama dengan MySQL fetch asok ya. Dari apa? Nih. Nah, ini sudah teman-teman. Select bintang from TB siswa where NIS. Value-nya NIS adalah get NIS, bukan NIS ya teman-teman ya. Kalau ambil datanya NIS, ini dia pengiriman data. Kemudian kita mulai menampilkan ini kan gelar data. Berarti kita tambahkan di sini. Kita cek dulu ya. Ada nggak datanya? Kita boleh uji di sini. If jika row-nya nggak kosong ya, row-nya nggak kosong, tampilkan echo ada datanya. Contoh aja buat ngecek. Simpan, refresh. Oke, ada datanya. Hapus aja nih, ya. Di copy, kita turun, masuk ke bagian NIS ya. Kita tambahkan satu properties namanya value. Value-nya apa?
tanda tanya, kita bikin variabel PHP echo data. Data apa yang kita tampilkan seperti kita menampilkan data ini ya. Nih, $echo row NIS. Jadi kita menampilkan row NIS, kan? Datanya apa yang kita tampilkan? NIS. Kita cek dulu satu. Ya, masuk kan? Karena NIS value-nya select bintang from data NIS 05. Kita bisa ngecek di sini untuk SQL-nya benar atau enggak. Di echo aja teman-teman sini. Ini echo SQL query-nya dijalankan ya. Jalankan. Oke. Ini muncul ya. Ini muncul dari mana? Munculnya dari sini echo query SQL. Kita jalankan. Select bintang from type siswa bernis. Oke, masuk ini. Ya, berarti ini bisa otomatis terisi. Lanjut ya, ini dibuang aja karena untuk ngetes. Value-nya ini kita copy aja biar cepat. Value. Tinggal sesuaikan nama, telepon kan, alamat, kebetulan kita sama. Ya, sama dengan apa ini? NIS, nama, telepon, dan alamat. Kita jalankan. Ya, masuk. Oke, sudah bisa seperti yang di data sini ya. Ini sudah bisa. Sekarang kita perbaiki dulu. Ini kan kita awalnya dengan mengcopy form simpan ya. Berarti scriptnya kita rubah. Ya. Atasnya masih sama. Bawahnya kita ganti sukses. Ini update data ya. Kemudian kita ganti ini. Insert. Kita rubah. Ya. Bahasanya update NIS. Apa nama tabelnya? Update. Tabelnya adalah TB siswa. Set. NIS. Ya. Sesuai tabelnya ya. NIS sama dengan variabelnya ini. Sama dengan NIS. Kemudian nama. Sama dengan dari inputan post yang dikirim oleh formnya. Kemudian. Oh ini nggak perlu ya. Ini where NIS saja. Nah. Mas ini ya. Nggak perlu nama. Ini where NIS sama dengan NIS ya. Nama kita copy duplikat aja nama, telepon, kemudian alamat. Oke. Sukses update data. Oke. Kita kasih ini update data NIS. Bolehlah kita kasih value-nya ini. Update data NIS. Nah, jalankan ya teman-teman ya. Kita reload. Kita ubah namanya Erik Dona SSS simpan. Oh, ada line 17 error. Masih ada 17 error. Oh, ini yang bikin error. Ada tanda tanya, bukan tanda tanya. Ada koma ya di belakang alamat. Rumusnya kan salah. Nah, kita ulang lagi. Refresh. Oke, sukses update data 105. Oke. Nih, kita kembali. Ya. Delete lagi, Pak. 08. Nah, seperti ini. RT3 mungkin Jawa Tengah. Seperti ini. Kita simpan. Sukses. Kita kembali. Muncul. Nah, pertanyaannya, Pak, gimana kalau udah selesai update langsung balik? Nah, kita bisa gunakan perintah JavaScript di dalam ini ya. Nih, echo script kita duplicate aja. Berarti kalau JavaScript ini untuk memindahkan ya, berarti kita gunakan window ya, window kemudian location ya, location ya, alamatnya kemana? Ahref ya, sama dengan petiknya jangan lupa teman-teman. Ini nama formnya ini ya. Daripada saya salah alamat lagi, kita copy aja ini. Nah, titik PHP. Kita coba ya. Di refresh. Sekarang Alex Budi kita edit. Ya, Alex Budi tes seperti ini. 1111 ya.
kemudian kita simpan, sukses. Apakah akan otomatis kembali? Oke dulu. Ya, langsung kembali. Itu ya teman-teman ya. Terus bagaimana untuk button hapus? Nah, button hapus kan kita sudah punya nih. Tadi form hapus siswa. Kita copy aja form edit siswa. Ini ya. Form edit siswa. Kita copy atau paste. Diganti namanya. Form hapus siswa. Nah, kita edit. Karena hapus, kita nggak perlu namanya data tampilan XML. Kita hapus aja ini. Cukup ini aja ya. Ini juga nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Nah, gini aja hapus. Nah, cukup seperti ini. Kita rubah. Berarti delete kan? Script SQL-nya apa? Delete from tb siswa where miss-nya ini. Nanti kalau sudah delete ya. Kita refresh. Contoh kita mau menghapus Doni ya, hapus. Oh, ada keterangan error. Undefined variable miss. Oh, kita coba cek dulu ya. Doni belum gagal kehapus ya. Seperti tadi kita lupa bahwa ada namanya variabel getList-nya. Karena sama bekerja dengan link, sama ya, bekerja dengan link, berarti kita menggunakan get. Kita variabelnya adalah getList. Nah, oke. GetList juga ya. Kita save, kita reload. Ya, Doni kita hapus. Sukses hapus data 003. Oke. Hilang ya. Kita coba ngisi data. 1, 2, 3, 4. Kita tes aja. Simpan. Ada. Listnya 2, 2, 2, 2. Simpan. Oke, bisa. Kita edit. Namanya 2 menjadi 2 ABC. Teleponnya 2, 3, 4 boleh-boleh. Ya, sebenarnya Jawa Tengah. Oke. Simpan. Karena edit. Sukses. Kita hapus yang sampelnya ini ya. Hapus. Sukses data. Hapus. Langsung kembali. Oke. Hapus juga. Sukses hapus kembali. Ya. Gitu ya teman-teman. Mengenai belajar PHP hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa nanti di subscribe. Di share. Ya, jangan lupa boleh komen. Boleh request materi apa. Jadi teman-teman boleh bisa minta request Pak, tolong buatkan tutorial tentang ini boleh. Nanti akan saya bantu buatkan, oke ya. Salam belajar Pak, mari belajar bersama, oke ya. See you di next part selanjutnya. Terima kasih.